Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua akan menginformasikan kabar besar mengenai Pi Network. Nah, tanpa berlama-lama lagi akan langsung gua perlihatkan ke kalian semua. Dan tentunya setelah gua bacakan akan langsung gua jelaskan. Silahkan disimak agar tidak gagal paham. Jaringan Pi akan menyatukan ratusan negara dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, perdagangan, perbankan, pertukaran, investasi, periklanan, kesehatan, dan lainnya. Semuanya akan berada dalam ekosistem jaringan Pi yang memiliki berbagai utilitas. Ini tidak akan mungkin terjadi jika Pi memiliki nilai yang rendah dan nilai yang bervariasi. Pi akan menjadi mata uang global dengan nilai yang stabil dan didistribusikan secara adil. Nilai Pi akan tinggi, tidak dapat dikendalikan oleh pihak tertentu. Ini adalah jaringan Pi, bukan kripto tradisional. Tetaplah nyalakan api GCV demi keberhasilan jaringan Pi kita. Oke, jadi di video sebelumnya gua membantah terkait nilai GCV. Sedangkan yang gua bacakan kali ini sangat menjunjung tinggi terhadap nilai GCV. Mungkin kalian akan bingung, tapi gua akan coba jelaskan secara beralur agar tentunya kalian tidak puyeng. Nah, jadi pertama-tama yang akan gua sampaikan dari kacamata Pi sebagai stablecoin atau digital currency, itu memang akan demikian, nilainya akan sangat tinggi. Apalagi berdasar dari yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwa nilai Pi itu bergantung pada kesepakatan pioner secara global. Tapi yang harus juga kalian ingat, di video sebelumnya gua sampaikan terkait white paper. Jadi di white paper itu dijelaskan bahwa nilai Pi itu akan fluktuasi ke depannya dan sama halnya seperti cryptocurrency pada umumnya. Ya gua nggak tahu ya bagaimana nanti ke depannya, apakah memang sesuai dengan yang ada di white paper atau mungkin nanti akan dirubah oleh pihak core team. Gua nggak tahu. Intinya kita tidak bisa menebak masa depan, tetapi apa yang ada di white paper itu bisa saja berubah. Nah, ini persepsi gua lagi nih. Mungkin karena dukungan banyaknya pioner global untuk mewajibkan Pi ini sebagai stablecoin atau digital currency, apa boleh buat pihak core team, ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin nanti akan direvisi lagi white papernya. So, kita sama-sama tidak tahu. Dan tentunya harapan kita semua hanya yang terbaik yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Nah, yang pasti untuk kalian yang belum juga KYC mungkin, di sini gua akan melebar ke beberapa hal penting juga ya, bukan terkait nilai mulu yang gua bahas. Terkait yang belum KYC, kalian bisa cek menu KYC di aplikasi Pi Browser. Itu akan mempercepat kalian untuk bisa KYC. Atau kalian bisa juga minta diundang oleh pengundang kalian sebelumnya untuk mengundang kalian KYC. Itu salah satu cara efektif juga supaya kalian bisa segera KYC. Nah, jadi kalau kalian menanyakan poin dari apa yang gua sampaikan sebelumnya mengenai nilai Pi itu akan seperti apa gitu ya. Misalnya kalian bertanya nih, secara prediksi abang itu seperti apa nanti nominalnya ke depan? Gua nggak bisa menjelaskan 100%, tapi gua secara realistis minimal $100 atau bahkan $300 itu mungkin saja terjadi. Ini secara realistis ya. Tapi kalau kalian keberatan dengan persepsi gua ya silahkan. Tidak jadi masalah, di sini kita jadikan bahan diskusi saja, bukan bahan untuk perdebatan, oke? Gue netral, yang gua sampaikan hanya bagian yang menurut gua realistis, itu saja. Nah, jadi saran gua, sambil menunggu open mainnet, lakukanlah kegiatan seperti biasanya. Misalnya kalian melakukan pekerjaan apapun itu lakukan. Jangan kalian berharap, berekspektasi tinggi setelah open mainnet langsung jadi sultan. Nggak ada bos, semuanya ada proses. Dan jangan terlalu berekspektasi. Berharap boleh, cuma berlebihan jangan. Nanti kalau jatuh, sakit bos ya. Jadi poinnya di sini, sambil menunggu open mainnet, gua sebenarnya ada bisnis untuk kalian yang ingin punya bisnis sampingan. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Link grupnya seperti yang gua tampilin di layar ini nih. Kalau di bagian atas itu adalah link grup
khusus komunitas Pi Network, 2 grup di atas itu ya. Dan di grup di bawah itu grup komunitas bisnis gua. Untuk kalian yang ingin mempelajarinya dulu bisa tonton videonya di situ ya, oke? Tapi saya udah punya kerjaan bang, saya nggak mau punya bisnis sampingan bang. Silahkan, gua juga nggak memaksa. Intinya gua hanya ingin berbagi. Gua udah dapat hasil gede, gua ingin berbagi ke lu semua. Bukan berbagi uangnya, tapi jalannya. Bisnisnya gua bagikan. Tapi kalau nggak minat, skip, simple. Nah, jadi sambil menunggu open mainnet, kalian tetap dapat penghasilan. Mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Gua cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.